Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Adi Prastia, NPM 20510400267, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang strategi proses dan strategi lokasi untuk tugas mata kuliah Manajemen Operasi. Strategi proses merupakan penentuan bagaimana suatu proses pembuatan barang atau penyediaan jasa akan dilakukan. Tujuannya adalah pemenuhan keinginan konsumen dan pemenuhan pertimbangan biaya. Berikut ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan dalam jangka waktu yang panjang untuk strategi proses, antara lain fleksibilitas produk dan volume, juga biaya dan kualitas. Strategi proses dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yakni 1. Menurut nilai tambah atau manfaat. Prosesnya terdiri dari manfaat bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat, dan manfaat kepemilikan. 2. Menurut penyusunan tata letak pabrik. Terdiri dari proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus-putus. 3. Menurut kendali kualitas proses. Terdiri dari tipe A. Setiap tahap proses dapat diperiksa dengan mudah. Tipe B, pemeriksaan hanya dapat dilakukan pada tahap tertentu. Tipe C, proses produksi perakitan atau assembling. Tipe D, perusahaan dengan peralatan proses otomatis. Tipe E, perusahaan dagang dan jasa. 4. Menurut rute dan penjadwalan proses, terdiri dari produksi per unit, antara lain proyek dan pesanan. Kemudian yang selanjutnya produksi kelompok, antara lain produksi sekali saja, produksi berulang dengan pola teratur, dan produksi berulang tanpa pola teratur. Dan yang terakhir produksi massal, antara lain produksi dengan jumlah besar, memperhatikan teknologi dan sumber daya manusia. 5. Manajemen proses terdiri dari A. Fokus proses, di mana sejumlah produksi dicapai dalam keadaan jumlah produk atau kumpulan produk yang berbeda-beda dengan jumlah sangat kecil pada tempat yang disebut job shop. Keunggulan dari fokus proses antara lain 1. Fleksibilitas produk tinggi. 2. Peralatannya bersifat umum. 3. Investasi awal yang rendah. Sedangkan kelemahan dari fokus proses antara lain 1. Perlu karyawan yang terlatih atau yang skillnya tinggi. 2. Perencanaan dan pengendalian produksi yang sulit. Dan yang ketiga, pemanfaatan peralatan rendah, persentasenya 5% sampai dengan 25%. Untuk yang selanjutnya, di sini ada fokus repetitif atau berulang, proses yang aneka produknya sedikit dan bervariasi. Banyak dikenal dengan intermittent proses. Produksi tidak perlu berada di bawah atau di atas titik ekstrim dari garis kontinu atau rangkaian kesatuan proses, tetapi bisa berupa proses berulang yang berada di tengah-tengah garis kontinu itu. Proses berulang menggunakan modul, yaitu suku cadang atau komponen yang sebelumnya sudah disiapkan, seringkali dengan proses yang terus-menerus. Dalam proses repetitif atau berulang, dikenal istilah lean producer, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan produsen-produsen teratas yang menggunakan fokus berulang. Misi produksi yang ramping ini adalah untuk mencapai kesempurnaan. Produksi yang ramping menuntut proses belajar, kreativitas, dan kekompakan yang terus-menerus. Produksi yang ramping mengharuskan komitmen semua pihak. Berikut keuntungan dari lean production adalah 1. Penurunan persediaan karena menerapkan sistem just in time atau JIT. 2. Membangun sistem yang mendukung proses produksi. 3. Menurunkan kebutuhan akan tempat. 4. Mengembangkan hubungan yang dekat dengan pemasok. 5. Mendidik pemasok dalam hal tanggung jawab. 6. Menghilangkan semua kegiatan kecuali yang memberikan nilai tambah. Lean production mengharuskan suatu komitmen untuk menghilangkan secara berkelanjutan kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah kepada produk. Fokus produksi, di mana proses dengan jumlah produk besar namun variasinya sedikit. Peralatan produksinya diatur di sekitar produk. Proses ini disebut pula proses yang terus-menerus. Jika produksi dibangun dengan seputar produk, produksi itu dinamakan produksi yang memfokus pada produk. Keunggulan dari fokus produk antara lain 1. Variable cost atau unit lebih rendah. 2.
skill tenaga kerja rendah tetapi terspesialisasi. 3. Perencanaan produksi lebih mudah. 4. Pemanfaatan peralatan tinggi, sekitar 70-90%. Sedangkan kelemahan dari fokus produk adalah 1. Fleksibilitas produk rendah, 2. Peralatan bersifat khusus, dan yang terakhir, investasi awal yang tinggi. Yang selanjutnya, strategi lokasi. Tujuan dari strategi lokasi adalah memaksimalkan keuntungan dari lokasi. Penetapan lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik untuk biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi mempunyai pengaruh besar pada laba keseluruhan perusahaan. Misalnya, biaya transportasi akan menghabiskan biaya sampai dengan 25% dari harga jual produk. Sangat tergantung kepada produknya dan jenis produk atau jasa yang akan diberikan. Biaya lain yang dipengaruhi oleh lokasi diantaranya adalah pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Penentuan lokasi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam hal antara lain: 1. Melayani konsumen dengan memuaskan. 2. Mendapatkan bahan mentah kontinu dengan harga layak atau memuaskan. 3. Mendapatkan tenaga kerja yang cukup. 4. Memungkinkan perluasan perusahaan di kemudian hari. Perencanaan evaluasi lokasi dilakukan sesudah perusahaan beroperasi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Berpindahnya pusat kegiatan bisnis. 2. Berubahnya adat kebiasaan masyarakat. 3. Berpindahnya konsentrasi pemukiman. 4. Adanya jaringan komunikasi dan pengangkutan yang lebih baik. 5. Meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. Untuk perencanaan lokasi, terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan yang dibagi menjadi faktor utama dan faktor sekunder. Pembagian ini tidak bersifat mutlak. Rincian faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Faktor utama. 1. Letak pasar. Semakin dekat dengan pasar untuk suatu produk semakin baik. Bertujuan untuk memperoleh konsumen yang lebih besar, melayani konsumen dengan cepat, barang segera sampai ke pasar, dan biaya pengiriman yang rendah, dan juga aspek keamanan, kemungkinan kerusakan, dan pengangkutan. 2. Letak sumber bahan baku. Bertujuan untuk membuat bahan baku menjadi mudah, murah, cepat, dengan biaya pengangkutan yang rendah, serta aman dalam perjalanan. Ada 2 pertimbangan yang mendasari, yaitu A. Tingkat kebutuhan. Bagi perkebunan, pertanian, dan perikanan, begitu juga industri, misalnya pabrik bubur kayu, dan kertas, dan industri marmer, kedekatan dengan bahan menjadi penting karena lebih mudah daripada mengangkut bahan baku ke lokasi lain. B. Tingkat ketahanan dari kerusakan. Mengatasi kerusakan selama pengangkutan, misalnya pengalengan dan pembekuan ikan, pengalengan buah-buah, atau pengolahan susu sapi. 3. Ketersediaan tenaga kerja. Mencakup tingkat kecakapan, kecukupan kuantitas, tinggi rendahnya upah. Biaya tenaga kerja sangat penting bagi perusahaan padat karya, misalnya industri tekstil, rokok, dan sepatu. Tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan baik dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan rendah. 4. Ketersediaan tenaga listrik. Diperlukan untuk menjalankan mesin-mesin, tenaga pemanas atau pendingin, dan untuk penerang. Butuh listrik besar, maka lokasi di sumber listrik besar. 5. Ketersediaan air. Pemilihan lokasi yang dekat dengan sumber air besar akan berguna untuk beberapa industri, seperti penyempurnaan industri tekstil, pendinginan reaktor nuklir, dan pencucian pada industri kulit. 6. Fasilitas pengangkutan. Ada 4 jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kereta api untuk biji besi, batu bara, pasir dalam gerbong bak terbuka. B. Angkutan jalan raya, seperti truk kontainer ringan, van, dan mobil bak terbuka. C. Angkutan air, karena lebih murah yang diangkut misalnya barang kimia, produk kehutanan, semen, pupuk, dan minyak. D. Angkutan udara, sering untuk pengangkutan yang segera atau dalam waktu yang cepat, misalnya buah-buahan, surat kabar atau majalah, dan ikan hias. Yang selanjutnya faktor sekunder antara lain
fasilitas perumahan, pendidikan, perbelanjaan, dan telekomunikasi. Dan yang selanjutnya, pelayanan kesehatan, keamanan, dan pencegahan kebakaran, peraturan pemerintah setempat, sikap masyarakat, biaya dari tanah dan bangunan, peraturan lingkungan hidup, tempat parkir, saluran pembuangan, kemungkinan perluasan, karakteristik tanah, lebar jalan, dan sebagainya. Oke, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.